Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Dasar Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Vivi Sunarti. Dalam topik pembahasan kali ini, kita akan membahas topik terkait peran dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Slide selanjutnya. Kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Nindita Nisa Putri dengan NIM 22006-033. Dan rekan saya Dengan saya, Mutiara Fridoni dengan NIM 2206031. Dengan saya, Triwahyuni dengan NIM 22075116. Saya Tessa Putri Mayumi dengan NIM 22075115. Baik, slide selanjutnya. Dalam materi kali ini, peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, dan pengolahan, penyimpanan, penyebaran, serta penyajian informasi. TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, komputer dan hubungan mesin, serta manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Report on Information Technology HM Stationary Office tahun 1980 mendefinisikan lain tentang TIK, yaitu semua bentuk teknologi yang terlibat dalam pengumpulan, manipulasi, komunikasi, presentasi, dan menggunakan data. Data yang ditransformasi menjadi informasi. Selanjutnya, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, faksimiles, komputer, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan tidak ada lagi batasan waktu atau jarak dalam berkomunikasi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutiara Afidoni. Kepada Mutiara Afidoni, dipersilakan. Baik, selanjutnya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi dan teknologi komunikasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita, bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mutiara Afidoni yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang peran TIK akan dipaparkan oleh rekan saya Tri. Kepada Tri dipersilakan. Baiklah, bagian kedua, peran TIK. Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Dalam lembaga pendidikan harus memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan, seperti siswa, sarana, dan prasarana.
strukturnya, organisasi, proses, sumber daya manusia atau tenaga pendidik, dan biaya terdiri dari komponen-komponen pendukung lembaga pendidikan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan saat melakukan aktivitas pendidikan. Peran-peran TIK dalam dunia pendidikan. Yang pertama ialah TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan ajar. Yang keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Yang kelima, TIK sebagai penduduk manajemen pendidikan. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, manfaat dan keunggulan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, keunggulan TIK. A. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Yang B. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang C. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang D. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. E. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. F. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang G. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang H. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang I. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang J. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang K. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tri yang telah memaparkan materi terkait kelebihan dan kekurangan TIK. Selanjutnya, materi manfaat TIK akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Tessa dipersilahkan. Yang kedua yaitu manfaat TIK. Yang pertama, dukungan dalam pembelajaran. Salah satu manfaat teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai dukungan dalam pembelajaran. Seperti pembahasan di atas, TIK diajarkan sejak bangku sekolah dasar. Dengan ini, TIK menjadi salah satu pelajaran yang penting, karena mengingat teknologi yang semakin maju. Dengan begitu, selanjutnya materi manfaat TIK akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Tessa dipersilahkan. Yang kedua yaitu manfaat TIK. Yang pertama, dukungan dalam pembelajaran. Salah satu manfaat teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai dukungan dalam pembelajaran. Seperti pembahasan di atas, TIK diajarkan sejak bangku sekolah dasar. Dengan ini, TIK menjadi salah satu pelajaran yang penting, karena mengingat teknologi yang semakin maju. Dengan begitu, seseorang tidak buta akan teknologi yang ada, karena sudah diajarkan sejak kecil. Manfaat yang kedua yaitu kemudahan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi jarak jauh juga merupakan manfaat adanya TIK. Setiap orang dapat berkomunikasi secara tidak langsung dengan menggunakan surat elektronik atau email. Komunikasi melalui chatting dengan memanfaatkan sosial media yang ada, ataupun komunikasi dengan bertatap muka secara langsung melalui video call. Dengan begitu, kemungkinan seseorang yang berada di luar daerah atau luar negeri dapat berkomunikasi dengan adanya teknologi informasi komunikasi. Manfaat yang ketiga yaitu membantu pekerjaan manusia lebih mudah. Dengan menggunakan TIK, pekerjaan akan terbantu lebih mudah dan cepat. Contohnya, dahulu pekerja TU masih menggunakan mesin tik yang membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang banyak. Sekarang menggunakan komputer dan printer akan membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya, membantu dalam bidang penerbangan. TIK berperan dalam membantu mengatur jadwal penerbangan yang ada, mengatur perubahan jadwal jika terjadi penerbangan secara mendadak.
mengatur sistem penjualan tiket secara online, serta mengatur komunikasi antara pilot dengan pusat penerbangan mengenai keadaan sewaktu penerbangan. Manfaat kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Dalam meningkatkan produktivitas seperti perhitungan keuangan dapat dilakukan dengan bantuan komputer, bahkan dapat dikerjakan secara otomatis oleh komputer. Selain itu, dalam hal transaksi ATM, SMS banking, dan juga internet banking, dengan hal itu dapat menghemat waktu karena dalam prosesnya menggunakan teknologi saja, dan kita hanya tinggal mengecek hasilnya. Baik, terima kasih kepada saya telah melemparkan materi. Saya Mutia Khaira dengan NIM 2200689 akan melanjutkan pembahasan materi terkait e-learning. E-learning adalah salah satu jenis belajar mengajar yang menyampaikan dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui chat room, notice board, video conferencing, dan lain-lain. Menurut Darin E. Hurley 2001, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar kepada peserta didik dengan menggunakan media internet atau media jaring komputer lainnya. E-learning memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Biaya. Mengurangi biaya pelatihan. Dengan adanya e-learning, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa pelatih dan ruang kelas serta transportasi peserta didik. 2. Fleksibilitas waktu. Membuat peserta didik dapat menyesuaikan waktu belajar. Mereka dapat menyiapkan waktu belajar setelah selesai melakukan kegiatan rutin mereka. 3. Fleksibilitas tempat. Peserta didik tidak perlu pergi ke ruang kelas. Mereka hanya perlu ke tempat yang terdapat komputer dan jaringan internet. 4. Fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga di dalam suatu kelas ada peserta didik yang mengerti dengan cepat dan ada peserta didik yang mengulang pembelajaran untuk memahaminya. E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. 5. Standarisasi pengajaran. E-learning dapat menghapus perbedaan kualitas pendidik. Pembelajaran e-learning memiliki kualitas yang sama setiap kali diakses dan tidak bergantung pada suasana hati pengajar. 6. Efektivitas pengajaran. Penyampaian pembelajaran e-learning dapat berupa simulasi dan kasus, menggunakan bentuk permainan dan merupakan teknologi animasi canggih. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut dapat membantu proses pembelajaran dan mempertahankan minat belajar peserta didik. 7. Kecepatan distribusi. E-learning dapat menjangkau peserta didik yang berada di daerah yang sangat jauh dari pusat. Selama ada jaringan internet, materi pembelajaran berbasis e-learning dapat diterima dengan cepat. 8. Otomatisasi proses administrasi pembelajaran. Dengan adanya e-learning, waktu dan proses penyelesaian tugas akan lebih singkat dan mudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.